Lakal hamdu hamdan hamda wa laka syukru syukran syukra. Nahmaduhu wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Malam hari ini kita kembali mendapatkan kesempatan mulia, kesempatan yang baik, hadirnya kita di majelis ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka orang-orang yang hadir di majelis ilmu dengan banyak nikmat dan banyak karunia. Semoga kita termasuk menjadi hamba-hamba tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kebaginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada bahasan yang lewat telah kita sampaikan terkait dengan adab di dalam menuntut ilmu. Yang pertama di antara adab menuntut ilmu adalah apa Mas? Dibaca cepat. Ayo. Nyatet kemarin, dibaca. Al-ikhlas. Orang yang menuntut ilmu hendaknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah telah menyebutkan di dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Sampingnya bersuci. Dikatakan la yuhafidhu ala taharati illa wa huwa mu'min. Tidaklah ada seseorang yang senantiasa menjaga kesucian kecuali dia seorang yang beriman. Sampingnya Mas. Nah, sidqul qaul ma'al amal. Sidqul qaul ma'al amal, yaitu seseorang tatkala menuntut ilmu hendaknya memiliki adab, berupaya untuk melaksanakan apa yang dia miliki. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh dosa besar bagi siapa saja yang mengucapkan sesuatu ternyata dia tidak melakukannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Baik, sampingnya apa Mas? Berakhlak yang mulia. Di antara keistimewaan orang yang berilmu adalah berakhlak mulia. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada jati diri Nabi SAW adalah suri tauladan yang baik. Maka Allah pun menyebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah menyebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ini wahai Muhammad pada suatu tingkatan derajat yang sangat luhur. Apa itu? Akhlak mulia. Aisyah radhiyallahu anha suatu saat tatkala ditanya, kaifa kana khuluqun nabi? Bagaimanakah akhlak Nabi? Maka Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah berupa Al-Quran. Sampainya Mas. Belakangnya. Ya, adab dalam menuntut ilmu. Nyatat sampingnya yang nyatat. Ya, monggo Pak, Mas. Sabar. Di antara adab di dalam menuntut ilmu, maka orang yang menuntut ilmu hendaknya bersabar. Orang yang menuntut ilmu hendaknya senantiasa berlaku sabar. Dan orang yang mulia di dunia ini adalah Rasul. Sesudah Nabi kita, maka orang yang mulia adalah deretan ulul azmi. Deretan ulul azmi. Maka Allah menyebutkan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hendaknya Anda berlaku sabar sebagaimana para ulul azmi mereka berlaku sabar. Allah menyebutkan pula di dalam Al-Quran, wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka sebagian Bani Israel
menjadi orang-orang yang terdepan dan karena mereka memiliki rasa sabar. Yang nyatet sampingnya atau belakangnya, Mas? Ya. Tidak tergesa-gesa. Maka di antara hal yang mulia tatkala kita berbicara adab di dalam menuntut ilmu adalah apa? Tidak serampangan, tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Al-anatu. Berikutnya yang belakang yang nyadat, tahan marah. Di antara adab di dalam menuntut ilmu adalah tahan marah. Di antara adab di dalam menuntut ilmu adalah tahan marah, yaitu al-hilmu. Al-hilmu. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kadhiminal ghaidha, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa memiliki kemampuan untuk menahan marah. Allah menyebutkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Salah satu di antara sifat surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa adalah wal kadzimina al ghaidha, dan orang-orang yang memiliki sifat tahan marah. Berikutnya, nah, di antara akhlak mulia tatkala kita berbicara menuntut ilmu adalah tarkul alaik asyaghilah, meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Belakangan ini kita kadang sering sedih, di mana tatkala ada majelis ilmu, sebagian orang kadang sibuk dengan HP-nya, Mas. Sibuk dengan HP-nya. Sebagian lagi tatkala hadir di majelis ilmu melakukan abas, melakukan sesuatu hal yang kadang kurang pantas untuk dilakukan. Apa itu? Ngambil pulpen. Sesudah ngambil pulpen, apa yang dia lakukan? Ngambil kertas, kemudian nulis apa yang menjadi ucapan gurunya yang sering diucapkan. Umpamanya, apa namanya? Satu, gurunya sering bilang apa namanya. Dua, apa namanya. Tiga, apa namanya. Empat, apa namanya. Lima, pager. Selesai pengajian, selesai belajar, dia mengatakan guru kita ini istimewa. Kenapa? Selama 1 jam bilang apa namanya ping 44. Maka di sini adalah hal yang tidak perlu dilakukan. Kenapa? Ihtiram. Maka dikatakan al-abas. Sebagian orang abas karena dia memiliki jenggot, maka abas dengan jenggotnya. Ada yang abas dengan jilbabnya. Bola-balik. Napa elek anyar. Pamer jilbabnya baru abas. Kadang abas ngambil tisu. Apa yang dilakukan? Ngelempar temennya. Ngelempar temennya dengan tisu. Sinau kok ngantuk. Belajar kok ngantuk. Aku kira ngantuk. Loh, lihatin itu banyak tisu tadi tak lempar ada 15 gitu. Abas, abas. Dan sekarang ini banyak orang yang seringkali berbuat abas. Apa itu? Tarkul alaik asyaghilah, meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Berikutnya, terakhir sudah habis, Mas. Habis. Nah, di antara hal yang perlu kita ketahui bersama tatkala kita berbicara ilmu, maka sedikit kita akan bahas sebelum masuk tafsir surat Al-Fatihah, yaitu keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi. Di antara kemuliaan ilmu, maka pertama, ilmu adalah warisan para nabi.
Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu akan diberi kemudahan menuju surga. Orang yang menuntut ilmu akan Allah berikan kemudahan menuju surga. Yang berikutnya, bolehnya hasad dalam hal ilmu. Bolehnya hasad dalam hal ilmu. Dalam kurung ghibtah. Dalam kurung adalah ghibtah. Ghain ba ta ta. Ghibtah. Di antara kemuliaan ilmu itu mudah dibawa. Ilmu itu mudah dibawa. Berikutnya di antara kemuliaan ilmu itu akan menjaga kita. Ilmu itu akan menjaga pemiliknya. Adapun harta, maka pemiliknya yang bakalan menjaganya. Ilmu itu akan menjaga pemiliknya. Adapun harta, maka harta itu dijaga oleh pemiliknya. Berikutnya di antara kemuliaan ilmu, orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh makhluk yang berada di langit ataukah yang berada di muka bumi. Berapa mas? 7. Tapi kita bahas sedikit satu-satu. Oh mas, dibaca pertama mas. Mas apa? Asmo. Namanya siapa? Mas Adi. Taib. Keutamaan ilmu yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu mereka tidak meninggalkan emas ataukah tidak meninggalkan perak. Wa innama warathu al-ilma. Para nabi mereka mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat cukup. Rasul bersabda, Innal anbiya'a, sesungguhnya para nabi tatkala mereka wafat, mereka tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan permata. Yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Dan barang siapa yang mengambilnya, sungguh telah mengambil bagian yang cukup. Maka disinilah Allah pun menyebutkan di dalam Al-Quran, wa waritha Sulaimanu Dawuda. Sungguh
Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Dawud. Maka yang menjadi warisan yang telah diwariskan oleh Nabi Dawud adalah ilmu. Ilmu. Yang kedua, dibaca Mas. Sampingnya Mas Adi, Pak Sinten. Mas Wawan, monggo Mas. Baik. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Disebutkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan mereka orang-orang yang mendapatkan ilmu, darajat, beberapa tingkatan. Maka disinilah Allah memberikan sanjungan bagi mereka orang yang beriman disandingkan dengan mereka orang yang berilmu. Orang berilmu disandingkan dengan orang yang beriman. Maka tidaklah ada di dalam Al-Quran tatkala di situ ada penyebutan orang-orang yang beriman, maka di sana mesti akan disebut sesudahnya perintah yang harus dilakukan ataukah larangan yang harus ditinggalkan. Kita ulangi, tidaklah disebut di dalam Al-Quran tatkala Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, kecuali akan ada sesudahnya suatu perintah yang harus ditunaikan ataukah larangan yang harus ditinggalkan. Maka dikatakan fa idza sami'ta qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'ak, jika engkau menjumpai suatu ayat di mana di situ dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkanlah baik-baik, camkanlah baik-baik. Dan di sini Allah menyebutkan yarfa'illahu alladzina amanu. Berikutnya apa? Walladzina utul ilma. Napa Mas? Walladzina utu al-ilma, dan mereka orang-orang yang mendapatkan ilmu. Utu al-ilma, diberi ilmu. Menunjukkan ilmu yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah. Ilmu yang kita miliki itu pemberian dari Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang top. Maka suatu saat, salah satu yang disebutkan di dalam suatu sejarah, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala memasuki suatu masjid di mana masjid tersebut kok berdebu, maka dia sujud kepada Allah, salat sunnah, kemudian dia pun berdoa kepada Allah dengan mengucapkan ya muallima Ibrahim alimni, wahai zat yang telah memberikan pengajaran ilmu kepada Nabi Ibrahim, ajarkanlah aku ilmu. Tapi kita lanjut. Allah memberikan janji yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Menunjukkan tingkatan itu ada dua. Tingkatan kebaikan itu namanya darajat. Tingkatan keburukan itu namanya darokat. Tingkatan kebaikan apa? Darajat. Karena apa? Karena Allah menyebutkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma napa? Darajat. Makanya kalau kita lebaran kok kita kunjung ke tempat Pak D, ke Bude, paman, tante, bibi, apa yang akan kita dengar? Mugi-mugi, muga-muga Gusti Allah ngangkat pangkat derajatmu. Nggih mboten? Kenapa? Karena tingkatan kebaikan itu namanya apa? Derajat. Adapun tingkatan keburukan itu namanya darokat.
tingkatan keburukan itu namanya darokat. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dark asfal. Dark bahasa Inggris boten niku Pak. Peteng boten dark itu. Ya boten gelap boten. Darkil asfal. Tingkatan yang paling buruk itu namanya dark. Tingkatan keburukan itu apa? Dark. Kok asfal paling rendah. Makanya kita tatkala keluar jalan raya, apa yang kita anjak Pak? Aspal boten? Sesuatu yang di bawah niku asfal boten? Aspal jawabannya apa? Aspal. Maka Allah menyebutkan pula di dalam Al-Quran, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke dalam suatu keadaan yang sangat hina. Maka sesuatu yang buruk itu namanya aspal. Makanya kalau kita tahu Pak, nggih boten, minyak itu kan banyak tingkatan. Wonten boten? Ada pertama, ya boten, ada dexlet, ada solar, ya boten Pak, ada premium. Paling rendah apa Pak? Aspal boten? Aspal. Aspal. Berikutnya dibaca Mas. Monggo. Yang samping tiang nih kok. Ya. Masya Allah. Orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan giring orang ini. Allah akan mudahkan orang ini jalan menuju surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasul bersabda, man salaka tariqan. Kapan-kapan enten papan tulis sekej Pak. Kalau saged nulis. Man salaka tariqan. Pun lain medal mboten napa-napa. Ya, lain waktu berapa Pak. Man salaka, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan. Man salaka tariqan. Apakah yang dia lakukan? Yaltamisu fihi ilman. Dia bepergian dalam rangka mencari ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ilal jannati, menuju surga. Masyaallah. Maka disinilah dikatakan man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yaltamisu. Iltamasan niku ngeten iki Pak, golek. Boleh bahas oleh kitab baca nggih boten. Yaltamis itu apa? Mencari dengan sungguh-sungguh, mencari dengan sungguh-sungguh. Sekarang ini kadang kita sedih Pak. Kenapa? Karena sebagian mahasiswa, sebagian anak-anak SMA, sebagian anak SMP itu kalau ada PR dari copy paste mboten Pak, tinggal copy paste. Kadang dia tidak tahu apa yang dia salin. Makanya kita ikut sedih. Kadang sebagian orang, sebagian guru begitu ke sekolahan atau ke kampus, listrik kok mati, nggak jadi ngajar. Kenapa? Ilmunya di laptop. Laptop raso setele. Akhirnya terus pundi nggak bisa ngajar. Subhanallah. Dahulu para ulama dikatakan al ilmu fis sudur. Ulama itu mereka memberikan pernyataan yang namanya ilmu itu berada di dalam dada. Laisa fis sutur, bukan pada tulisan. Sampai sekarang Bapak Ibu di Medina, mahasiswa itu kalau semester 3 dan semester 4, pokoknya tiap kali tahun semester 3, 4 itu membuat
artikel, nulis. Semester 5 sama 6 nulis lagi. Semester 7, 8 nulis lagi. Dan tulisan yang ditulis harus tulisan tangan, nggak boleh tik-tikan. Jadi mahasiswa nyerahkan ke dosen, tugas itu berupa apa? Tulisan tangan. Sehingga mau tidak mau dia harus membaca. Kita lanjut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka semua kaum muslimin berharap untuk mendapatkan surga dan nikmat serta karunia besar tatkala Allah menjanjikan mereka orang yang menuntut ilmu ke Allah Subhanahu wa taala memberikan penuntut ilmu ini jalan kemudahan menuju surga. Masya Allah. Berikutnya Mas Pak, nyarat yang berikutnya, nyarat badan atau ya? Boleh, betul Pak. La hasada illa fitnatan. Bolehnya hasad kecuali dalam dua hal. Salah satunya apa? Bolehnya hasad dalam hal perkara ilmu. Maka tadi kita katakan dalam kurung apa? Ghibtah. Apakah yang membedakan antara hasad dengan ghibtah? Hasad adalah orang yang berharap nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Orang yang berharap nikmat yang ada pada orang lain itu hilang atau pindah pada dirinya. Itu namanya apa? Hasad. Adapun ghibtah, orang yang berharap nikmat yang ada pada orang lain juga ada pada dirinya tanpa menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Orang yang berharap nikmat yang ada pada orang lain juga ada pada dirinya tanpa berharap hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Itu namanya apa? Ghibtah. Oleh karenanya Rasul bersabda, la hasada illa fitnatan. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahu al-ilma. Seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ilmu, kemampuan baca Al-Qur'an, kemampuan dalam baca hadis. Orang ini sesudah dia berilmu, dia berusaha untuk mengamalkannya, untuk menerapkannya, dan untuk mengajarkannya. Kalau seseorang berharap, ya Allah, sekiranya aku memiliki ilmu seperti ilmunya si fulan, niscaya aku akan lakukan hal yang sama. Apa itu? Aku berharap punya ilmu, berharap aku bisa mengamalkannya, aku berharap bisa mengajarkannya. Boleh. Yang kedua, wa rajulun atahullahul mal. Seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta. Seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Dan dengan harta yang dia miliki dia gunakan untuk sedekah. Bantu fakir miskin, bantu para dai, bantu ibu-ibu janda, bantu anak-anak yatim.
bantu mereka yang giat di dalam menuntut ilmu. Bantu siapa saja yang berhak mendapatkan uluran tangan, mereka yang berada di panti asuhan. Maka jika kita berharap, ya Allah sekiranya aku memiliki harta seperti hartanya si fulan, niscaya aku akan lakukan hal yang sama. Maka di sini boleh, yaitu seseorang boleh hasad dalam dua hal. Yang berikutnya, moga Mas. Masya Allah. Di antara kemuliaan ilmu, maka ilmu itu mudah dibawa. Kitab tafsir Al-Jami' di Ahkamil Quran. Di sini satu jilid. Satu jilid. Al-Fatihah sama surat Al-Baqarah. Sak jilid, Pak. Berarti nek 30 juz. Kata mboten berjilid-jilid mboten? Oh, berjilid-jilid. Kalau enggak salah sampai semuanya ada 20 jilid. Jilid 19 sama 20 terakhir. Itu baru kitab tafsir. Ya mboten? Belum kitab yang lainnya, belum kitab yang lainnya, belum kitab yang lainnya. Masya Allah. Jadi kalau seseorang itu menguasai banyak ilmu, kok ilmu itu harus dibawa, maka akan membuat banyak profesor yang bungkuk jalannya. Ya betul Pak. Arah kuat bahkan nggak kuat Pak. Orang sekolah SD sementen buku nih, ya betul Pak. Sementen buku tulis. Buku tulis aca SD niku sementen niki kerang langkung. Buku tulis. Buku pakete kata. Ya betul Pak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, oh Masya Allah kita itu sekarang sedih Pak. Kenapa? Kita ingat dulu yang namanya buku IPA, matematika, biologi, geografi, PPKN, PMP dulu namanya, jawatan. Itu yang namanya buku itu menjadi warisan. Isko sapa iki? Wis kok nggon lekku mbiyen. Alekmu piye? Lekku ya oleh saka Pak Deku. Sampai keponakannya, sampai perunanya, jawatan Pak. Sehingga yang namanya buku itu kandel mboten? Kandel. Sekarang ini kadang kita sedih Pak. Kenapa sedihnya? Kakak beradik kelas 1 sama kelas 2. Jawatan. Begitu kakaknya naik kelas 3, adiknya naik kelas 2. Ternyata yang naik kelas 2 ini sudah bukunya sudah ganti. Jawatan Pak. Sedih mboten nih kok? Menyedihkan. Sehingga kita ingat yang namanya pendidikan di zaman dahulu itu luar biasa. Bukunya awet. Kenapa? Enggak pernah ganti-ganti kok. Lekne Pak Dene, lekne jawatan perunane, ponakane. Jawatan Pak. Saya masih ingat itu buku dari kakak saya. Kakak lagi. Jawatan saya, nurun adik saya lagi, nurun adik saya lagi. Masya Allah. Masih turun temurun. Sekarang kadang kita sedih. Masya Allah. Taib. Kita bahas apa itu ilmu itu mudah dibawa. Tatkala seseorang itu memiliki ilmu dan ilmu itu mudah dibawa, maka kemana saja mudah berjalan. Tidak putih lek pasar, tidak putih Pak masjid, tidak putih Pak ada acara di pertemuan sana itu. Mau kemana Pak? Mau khutbah Jumat. Masya Allah. Saya kata seperti naik ke mimbar ya tinggal naik mimbar. Duduk di majelis ilmu tinggal duduk. Ilmu bisa disampaikan.
Kenapa? Ilmu itu mudah dibawa. Coba kalau ilmu itu harus berupa suatu lembaran yang harus dibawa, abot betul Pak. Abot. SD kelas 1 segini, kelas 2, kelas 3, 4, 5, oh sosmene Pak. Nggih mboten? Sak karton sarimi ra cukup. Belum kalau SMP. Belum kalau SMA. Belum kalau S1. Belum kalau S2, belum mesti kalau profesor nih kok. Iso sak lemari nggih mboten Pak? Bisa. Subhanallah, ilmu itu mudah dibawa. Baik, kita lanjut. Monggo Pak yang nyaret. Monggo ya, nyaret dibaca. Baju merah. Masih tanda. Baca Mas. Ilmu itu akan menjaga pemiliknya, berbeda dengan harta. Kalau harta itu yang bakalan menjaga adalah pemiliknya. Tapi kalau ilmu menjaga pemiliknya. Tidak putih Pak. Saya mau ke kampus. Apa yang dilakukan oleh dosen ini? Kalau dia bawa minuman, akan taruh di tas. Kok minumannya susu, mungkin taruh di tas. Kok teh anget, taruh di tas. Kenapa? Oh, dia berilmu. Tidak mungkin dosen, tidak putih Pak, kampus bawa dot. Teng kelas ngedot. Sah mboten Pak? Halal mboten niku? Halal ngedot teng kelas. Tapi apa? Orang Arab menyebutkan yukhalifu khawarimul muru'ah. Menyalahi sopan santun. Menyalahi apa sopan? Sopan santun. Kenapa? Orang berilmu tidak bakalan melakukan seperti ini. Masya Allah. Dan orang yang berilmu akan senantiasa mulia. Kapan? Allah muliakan dia di dunia. Allah muliakan dia di akhirat. Dan saya kok ada acara mantenan, begitu yang datang orang terhormat, di monggo-monggo mboten Pak? Monggo Pak, monggo Masya Allah. Bahkan semuanya kadang diminta, akan rawuh kiai ini, mohon hadirin untuk berdiri sebagai bentuk penghormatan. Akan rawuh Bapak Menteri ini, mohon hadirin semuanya berdiri. Aja mboten Pak? Dan Rasulullah SAW tatkala beliau berada di kota Madinah, tatkala datang pemuka Madinah yang bernama Sa'ad ibn Mu'adz, maka Rasul bersabda, "Qumu li sayyidikum Sa'ad ibn Mu'adz." Masyaallah. Wahai para sahabatku, hendaknya kalian berdiri menyambut kehadiran orang yang mulia di antara kalian, Sa'ad ibn Mu'adz. Orang yang mulia dimuliakan betul Pak? Dan saya coba saja kalau ada orang yang memiliki profesi kurang mulia, padahal halal betul, profesinya halal. Nah, orang dulu orang bilang golek tegesan Pak. Ini anak-anak muda orang ngerti tegesan ini. Ya saya tegesan, golek tegesan itu naon? Bekas puntung rokok niku tegesan betul niku. Itu di masyarakat ataukah pemulung lah, dia betul Pak, pemulung golek paku niku, golek paku halal betul Pak, golek paku niku daripada ganggu orang, dia betul, yang penting bukan miliknya orang, marmi
dibuang, tidak ada gunanya. Diambil, boleh betul? Coba kok orang ini pada acara-acara tertentu ada undangan walimahan umpamanya, undangan di kampung umpamanya. Pak monggo Pak ngajeng apun mboten kula teng mriki mawon. Dia akan mencari posisi di mana Pak? Paling belakang. Kalau bisa terhindar dari penglihatan orang yang di depan, sehingga dia terus sembunyi di balik pagar, kadang sembunyi di balik tiang, kadang sembunyi di balik pohon. Bahkan kalau nyensau orang ini udut, kalau orang ini kok ternyata perokok, tatkala dia buang asap pun tidak berani ke depan, Pak. Rawani buka sampai buang asap rokok saja tidak berani buang kemana. Tapi apa yang dilakukan? Jawatan Pak, subhanallah, Allah akan muliakan mereka orang-orang yang berilmu. Jawatan demikian Islam memberikan kemuliaan dan kejayaan. Berikutnya Mas, ada yang nulis berikutnya apa? Dibaca Mas. Ya, orang yang berilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan melalui siapa? Makhluk-makhluk Allah yang berada di langit ataukah di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, Rasul memberikan petunjuk, sesungguhnya semut yang berada di dalam lubangnya dan ikan paus yang berada di lautan, maka semuanya mereka bertasbih kepada Allah, mendoakan mereka orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Menunjukkan tasbih. Rasul bersabda apa? Semut yang berada di lubangnya, menunjukkan apa? Makhluk terkecil. Dan ikan paus yang berada di lautan, menunjukkan apa? Makhluk yang paling besar. Jawatan. Dari kecil sampai terbesar mereka bertasbih mendoakan mereka orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Sampingnya Mas. Siapa ini Mas? Selesai? Selesai Pak? Habis. Tapi sekarang kita baca tafsir surat Al-Fatihah. Nama-nama surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah as-shalah. As-shalah. Yang kedua, Fatihatul Kitab. Yang ketiga adalah Ummul Quran. Ummu Al-Quran. Yang berikutnya adalah Al-Qur'anu Al-Azim. Yang berikutnya adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa. Berikutnya adalah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah.
Berikutnya di antara nama Al-Fatihah adalah Asasul Quran, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Asasu Al-Quran. Berikutnya adalah Alhamdu. Alhamdu. Berikutnya di antara nama Al-Fatihah adalah As-Sab'u Al-Mathani. As-Sab'u Al-Mathani. Sampun kita bahas. Dibaca Mas, sebelah sini monggo. Yang pakai peci. As-shalah. Sebelum kita bahas, maka menjadi kekhususan buat penamaan sesuatu kok memiliki banyak nama. Orang Arab mengatakan jika suatu hal memiliki banyak nama menunjukkan hal tersebut adalah agung. Apa Pak? Sesuatu jika memiliki banyak nama maka menunjukkan hal tersebut adalah agung. Dan banyak sesuatu memiliki banyak nama. Napa Pak? Contohnya pun Al-Afiyah. Al-Afiyah niku napa Pak? Selamat. Ya boten. Terus putih kabaripun Pak sehat. Sehat niku ada tambahane napa? Sehat wal afiat. Ya boten. Sehat niku sehat, afiat niku sehat boten? Sugeng. Sehat boten Pak? Selamat. Sehat boten niku? Rahayu. Pada nama bis jenenge Pak PT Slamet Sugeng Rahayu. Jenenge sop padha ten niku. Maksudnya napa selamat mboten? Selamat. Widodo. Nggih mboten Pak. Selamat mboten widodo niku. Jadi kalau pas ada acara mantenan atau nggih mboten sami kundur monggo habis acara ini sapunipun acara nika pungkasi mugi-mugi para sedherek sedaya sami sehat sugeng rahayu nggih mboten Pak. Nggih mboten Pak. Oh, ada tambahannya. Nggih mboten Pak. Itu semuanya artinya sama mboten? Sama. Menunjukkan yang namanya keselamatan itu suatu hal yang agung. Maka Rasul menyebutkan di dalam hadisnya, Is'alullah al-afiyah. Hendaknya kalian memohon kepada Allah al-afiyah, karena tidaklah ada nikmat melebihi nikmatnya seseorang dalam keadaan al-afiyah. Unta itu punya banyak nama badan, banyak nama. Contohnya apa? Nakotun. Nakoh itu unta. Jamalun unta. Jamalun itu apa? Unta. Nek jamal itu indah. Rasul bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Pakai alif. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tapi kalau jamal unta. Asma sinten Le? Kula Jamaluddin. Atau Jamaluddin, harus ada alifnya mboten Pak? Harus ada alifnya. Kalau nggak pakai alif jadi apa? Unta. Ibilun.
ibilun, unta. Maka Allah menyebutkan apa? Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanduruna, apakah mereka itu tidak memperhatikan bagaimanakah unta itu diciptakan? Kita kalau naik kuda, Pak, nyengklak mboten, Pak? Naik kuda niku bahasa Jawane nyengklak, Pak. Indonesia ini pun apa? Non loncat. Jawatan. Kalau kita mau naik gajah, ada panggungnya mboten, Pak? Ada panggungnya, sehingga kita naik gini, baru jalan. Kok kita naik sapi atau kerbau, nyengklak mboten, Pak? Nyengklak. Maka orang-orang Quraisy mereka bertanya-tanya, katanya surga itu memiliki kasur yang sangat tinggi, dan Allah menyebutkan fi sururim marfu'ah. Jabatan mereka berada di furus marfu'ah, kasur yang sangat tinggi, sehingga terus seperti Pak, mereka orang-orang Quraisy mereka mengatakan gimana naiknya, kasurnya jari dhuwur banget. Maka Allah ajak bicara orang-orang Quraisy, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimanakah unta itu diciptakan? Sehingga terus seperti Bapak Ibu, unta itu begitu mau dinaiki, apa kata pemilik unta? Kon medhun mboten, Pak? Kon jero mboten? Ndekem, ya mboten? Suruh ndekem ini, mendekam. Baru sesudah itu naik, baru sesudah itu unta itu berdiri dan jalan. Ya mboten? Begitu pula langit. Ya mboten? Langit itu tunduk kepada Allah, mboten, Pak? Sama, begitu juga yang namanya kasur yang tinggi nanti akan dinaiki oleh ahlul jannah, itu Allah perintahkan kepada hamba makhluk Allah yang berada di surga itu semua tunduk kepada ahlul jannah. Kok penduduk surga ini mau naik kasur, maka dia cukup berkata medun. Apa yang menjadi keinginannya akan dipenuhi oleh Allah. Begitu sudah medun, dia naik, kemudian ngeper dewe, Pak, tinggi. Masya Allah. Maka Allah ajak bicara orang-orang Quraisy, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka dikatakan unta itu memiliki banyak keistimewaan. Satu, unta itu adalah binatang yang kuat. Dia diajak melakukan perjalanan dari Mekah sampai ke negeri Syam, perjalanan 1 bulan, Pak. Kemudian orang-orang Quraisy berdagang di negeri Syam, sesudah itu mereka balik lagi. Dari mana? Dari negeri Syam ke Mekah. Perjalanan berapa? 1 bulan. Menunjukkan binatang unta adalah kuat, badan kuat. Dan saya Bapak Ibu, Mekah Madinah itu jalannya tol. Mekah ke Riyadh tol, Madinah ke Riyadh tol, Jeddah ke Riyadh tol, insyaallah. Dan kiri kanannya ada rebrandil. Kenapa? Karena orang-orang Arab mereka mengkhawatirkan jika tidak ada duri brandil, unta bisa masuk jalan raya. Sehingga begitu ada rebrandil maka unta tidak bisa masuk, kambing tidak bisa masuk. Masya Allah. Mekah Madinah ini tebih, kurang lebih 430 kilo. Atau mboten, Pak? Jauh. Dari Madinah ke Riyadh
itu kurang lebih 1.200 sampai 1.500 kilo. Atau mboten niku? Niku masuk tol ora bayar, masyaallah. Nek bayar niku masyaallah. Makanya Saudi Arabia itu, saya pernah ditanya, apa benar Ustaz Arab itu kaya? Saya bilang salah. Yang benar Ustaz kaya raya. Arab niku napa? Kaya raya mboten Pak? Kaya raya. Coba saja kalau pas musim haji. Musim haji itu karo hari normal itu kan 4 jutaan. 4 jutaan itu Bapak Ibu. Coba kalau tiap orang ke toilet sekali saja, taruhlah yang ke toilet itu 2 juta orang, per orang bayar 1 real, berarti pinten? 2 juta real kalikan 4.000, 8 miliar betul Pak, ngurusi toilet tok mawon wong saged oleh pinten? 8 miliar. Nggih mboten Pak? Oh iya. Itu bodonan Pak. Orang Jawa bilang nggih bodoh mawon. Nggih mboten. Padahal orang Indonesia sering icak-icik mboten ke toilet. Coba saja tuh, masyaallah, ke Uhud, ke Kuba, ke Kiblaten, ke putih-putih ini tempat pelesiran gratis ya Pak. Coba kalau itu yang ngelola orang Indonesia, wah, beda acaranya mboten Pak. Kita kembali ya, makanya yang berhak untuk ngelola Mekah Madinah itu orang Arab itu cocok ya betul Pak. Mereka melakukan yang terbaik. Tidak ada kok polisi-polisi Arab itu nggak pentungan, tidak ada, nggak sempritan juga tidak ada. Oh semuanya tertib, semua tertib betul. Begitu nggak tertib, ini jalan tidak boleh sholat. Orang mau sholat sunnah baru gelar sajadah, diambil sajadahnya, sholat di sana, ini jalan tidak boleh. Coba orang Indonesia wani betul Pak? Belum tentu berani, coba betul. Masya Allah. Makanya Nabi itu dari Arab itu cocok. Kenapa? Kalau Nabi dari Sleman, Jogja, Bantul, Secang, Magelang, Klaten, Cilacap, mungkin banyak syariat yang tidak tersampaikan. Kenapa? Pekewuh. Kita lanjut. Unta banyak memiliki banyak sifat, maka dikatakan di dalam hadis pun, dia betul banyak hadis masalah unta. Bahkan pepatah Arab, orang Arab begitu memberikan pembelajaran Pak, innal jamala soburun, unta itu sangat penyabar. Masyaallah. Nah, surat Al-Fatihah memiliki banyak keistimewaan karena memiliki apa? Banyak nama. Sama, unta juga memiliki, dan binatang-binatang yang khusus, macan, ya betul. Banyak. Macan itu banyak namanya. Fahad, Faisal, Asad, ya betul. Koswaro, itu banyak. Kenapa? Karena dia spesial. Nah, Al-Fatihah di antara namanya adalah apa? As-Salah. Karena Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Oh, jam 09.00 punjul. Tidak sah sholat seseorang jika tidak membaca Al-Fatihah. Maka disinilah pentingnya seseorang tatkala sholat harus baca Al-Fatihah. Adapun tatkala kita masbuk, maka apa yang menjadi bacaan imam, maka itu yang menjadi mewakili ucapan makmum. Kapan? Jika sholat jahar. Jika sholat jahar, maka imam membaca, kita dengar. Tapi tatkala imam tidak membaca dengan jahar, membacanya sir, maka kita pun membaca sir pula. Rasul bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka orang yang sholat ke masjid menjumpai imamnya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, kita bertakbir,
maka kita mendapatkan rakaat seperti apa yang dibaca oleh imam. Karena ada sebagian memiliki pendapat jika tidak dapat Fatihah maka nambahi 1 rakaat. Manakah bukti yang bisa kita jadikan sebagai patokan sehingga kita yakin bahwasanya bacaan imam itu mewakili bacaan makmum? Maka sabda Nabi di mana beliau bersabda, man adraka ruku' faqad adraka shalah. Barang siapa yang menjumpai rukuknya imam, maka sungguh dia telah mendapatkan 1 rakaat. Paham Bapak Ibu? Man adraka ruku' faqad adraka as-shalah. Dalam artian imam ruku' kita kok dapat ruku', berarti dapat 1 rakaat, badan dapat 1 rakaat. Beda lagi kalau kita takbir pas kita Allahu Akbar mau turun gini imam sami Allah liman hamidah, angsal ruku' mboten, enggak dapat, berarti tidak dapat rakaat. Dan Rasul menyebutkan ma fatakum fatimu wa ma adraktum fasallu. Apa yang kalian jumpai imam maka sholatlah bersama imam. Apa yang kalian terlewatkan maka hendaknya kalian menyempurnakan sendiri-sendiri. Maka di sini seorang tatkala membaca Fatihah maka hendaknya membaca Fatihah dengan baik. Makanya yang menjadi imam itu Fatihahnya harus baik, harus sempurna. Yang kedua, oh Mas, yang nulis, no Pak, Fatihatul Kitab, Fatihatul Alkitab. Di antara nama Al-Fatihah adalah Fatihatul Alkitab, dan para ulama sepakat bahwasanya Fatihah merupakan awal surat. Awal surat. Sebelum surat Al-Baqarah nampak nama surat Al-Fatihah. Yang ketiga Mas dibaca. Baju hitam, baju biru, dibaca Mas. Pun dibaca siapa aja. Ya. Ummu Alkitab. Ummu Alkitab. Ummu itu artinya induk. Allah menyebutkan ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhar mutasyabihat. Di awal surat Ali Imran Allah menyebutkan ayatun muhkamatun hunna ummu alkitab. Yang dimaksud hunna umul kitab adalah Al-Fatihah. Belakangnya Mas, sampingnya. Ya, baju kuning. Naam, Al-Qur'anu Al-Azim. Ummul Quran juga belum dibaca Mas. Ummu Al-Quran. Ummu itu induk. Al-Quran, Al-Quran. Maka dikatakan kenapa dinamakan Ummul Quran? Li'annaha aslun nasl. Itu adalah asal dari nasl itu keturunan. Jadi semuanya bermuara dari apa Pak? Al-Fatihah. Sungguh di dalam Al-Fatihah niku napa? Di sana ada tauhid. Jabatan. Di sana ada fikih. Jabatan. Al-Fatihah. Di sana ada adab. Di sana ada muamalah. Baik. Berikutnya As-sab'u al-mathani. Di antara nama Al-Fatihah adalah As-sab'u apa Pak? Al-mathani. Kenapa dinamakan As-sab'u al-mathani? As-sab'u itu 7 ayat. Al-mathani yang diulang-ulang. Ini Mas Vicky. Ini Mas apa iki? Baju kotak-kotak, Dek.
Ibrahim umpamanya Mas Vicky ini silakan cerita sama Mas Ibrahim. Mas Ibrahim, aku punya teman namanya Pak Dadap. Pak Dadap ini wonge sugih. Mobil BMW-nya 5. Base-nya 10. BBE 100. Wedhuse 500. Karyawane 10.000. Besok lagi ngomong lagi. Ngomong sama siapa? Ibrahim. Ibrahim, aku ndek kanca jenengane Pak Dadap. BMW-ne 5. Dia cerita. Terakhir bilangnya apa? Karyawane 1000. Besok lagi ketemu lagi. Mas Ibrahim, aku ndek kanca jenengane Dadap. Umpamanya diulang-ulang tiap hari, Mas. Tiap kali ketemu, kira-kira jenengan akan ngomong apa? Sebelum Mas Vicky ngomong, dia akan ngomong. Mas Vicky, aku ndek kanca jenenge Pak Dadap. Subhanallah. Jadi betul Pak. Kenapa ya? Karena orang itu akan bosan dengan cerita yang itu saja. Tapi Al-Quran, Al-Fatihah tidak ada bosannya, betul Pak? Tidak ada bosannya. Masya Allah. Kita sholat di UGM, Fatihah betul Pak? Kita ke UII, kita ke UAD, kita ke UMY, kita ke Masjid Besar Agung Sleman, ya betul, Masjid Agung Sleman Kota, kita ke Masjid Agung Keraton, kita ke Mekah, kita ke Madinah. Fatihah podo betul Pak? Insyaallah. As-Sabu al-Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Berikutnya apa Mas? Dibaca. Apa Mas? Asyifa. Asyifa artinya obat. Berikutnya kita cepat, udah mau selesai, tinggal 2 menit selesai Mas. Udah jam 9 punjul. Berikutnya dibaca. Apa Mas? Ar-Ruqyah, Ar-Ruqyah, Ar-Ruqyah. Jampi. Ruqyah itu jampi. Tapi jampi bukan jampi ini wong Jawa Mas. Bu tumbas jampi ini Bu, ini jamu. Jawa kan? Ruqyah. Insyaallah kita akan bahas di pekan depan. Oh, bulan depan Pak. Bulan depan ketemu lagi insyaallah. Bulan depan insyaallah kita akan sedikit bahas sedikit ruqyah, dan kita akan berikutnya masuk Al-Fatihah insyaallah. Demikian kajian kita di kesempatan malam menjelang gelap gulita. Lain waktu insyaallah kita sambung lagi. Matur nuwun atas perhatiannya Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya. Adik-adik selalu semangat. Matur nuwun atas kerjasamanya para panitia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Matur nuwun atas perhatiannya. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.